Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung saja join di grup Telegram dahulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa saham yang telah terlist di stock ranking ya, melalui stock ranking gainers, top value, dan juga ada top frequency. Jadi akan saya bahas beberapa emiten ini, dan emiten ini cukup menarik untuk kita pantau juga, jadi bisa diperhatikan. Ada beberapa emiten yang perlu saya bahas nanti. Yang jelas, tetap disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Ya, hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja masuk dengan kondisi IHSG kita. IHSG kita tepat sekali sesuai dengan harapan dan sesuai dengan prediksi bahwa ada potensinya untuk menutupi gap di harga 7156 hingga 7204 dan memang benar IHSG berhasil ditutup di area sini ya. Jadi sudah nggak ada gap, kalau saya bilang gapnya sudah ditutup, dan secara stokastik di sini adanya perlawanan yang dimana berpotensi untuk melemah ya. Kalau memang seandainya ada swing high valid, berarti IHSG berpotensi reversal, tapi kalau memang terus naik hingga menembus 7.200 ya, berarti memang ada tujuan di sana ya, memang ada tujuan bahwa IHSG akan bergerak up lagi. Tapi menurut saya ini perlu adanya koreksi terlebih dahulu, entah itu di EMA 34 atau EMA 90, we'll see ya. Yang jelas ini sudah over ya, naiknya ya, sudah over. Jadi untuk kondisi IHSG mungkin segitu dahulu, kita move. Di sini ada beberapa emiten, teman-teman juga bisa masukkan ke watchlist masing-masing. Di sini ada saham PTDU. Untuk PTDU, hari ini closing di harga 134 dengan persentase plus 32,67%. PTDU juga sudah naik 3 hari. Ingat ya, hati-hati. Bisa dicek nanti di BEI apakah ini sudah kena call ya. Hati-hati, bisa jadi nanti kalau naik terus bisa kena suspend. Jadi harap berhati-hati. Untuk PTDU, volume masih tetap tinggi, kedudukannya sama dengan volume yang kemarin. Kita coba cek dulu dari broker summary ya untuk PTDU. PTDU hari ini yang paling banyak akumulasi dan memegang lead-nya ada MG dengan jumlah lot 148.000 lot, value-nya 1,9 M, rata-rata 127. Sementara yang paling banyak distribusi ya ada YP, kurang lebih 100.000 lot sudah didistribusikan pada perdagangan hari ini. Ini sudah net ya. Jadi untuk PTDU sih kalau secara broker summary sih yang nge-lead sih ada MG ya, rata-rata 127. Untuk teknikalnya area resisten atau area supply di harga 150 hingga 155. Yang jelas di sini yang ingin saya tekankan, hati-hati ya. Ini kalau sudah naik terlalu banyak nanti bisa dipantau oleh BI ya. Gitu saja untuk PTDU. Saran saya kalau sudah bisa exit ya segera exit saja. Kalau besok pagi semuanya opening market bisa untung ya exit ya. Kita lanjut, di sini ada saham nikel. Nah, untuk nikel, volume hari ini juga relatif besar dibandingkan kemarin. Hari ini closingnya di harga 119 dengan persentase plus 22,68%. Sementara secara stokastik memang kelihatannya di sini adanya golden crossing dan juga sudah berhasil breakout area resisten di harga 104.
Bagaimana potensi nikel untuk kedepannya secara teknikal? We'll see. Kita coba cek dulu dari ini ya, Fibonacci retracement menunjukkan nanti ada potensi menuju 126 tuh di arah sana 126 hingga 136. Potensi ke arah sana ya untuk NICL ini. Tapi yang jelas tetap disclaimer on ya, ini tetap perlu dianalisa kembali. Kita coba cek dulu dari broker summary karena hari ini memang cukup ramai ya di NICL ini. Ada PD, XC, dan CP di sini yang sudah masuk. Jumbo-jumbo ya, ada PD, XC, CP, dan KK. Perhatikan di sini jumlah lotnya 308.000, 230.000, 234.000, 192.000. Rata-rata kalau saya bilang untuk PD, rata-rata harganya di 108 untuk perdagangan hari ini, XC di 114, CP 111, dan yang paling banyak distribusi di sini ada YP dan OD nih ya, rata-ratanya kurang lebih 110,9 dan 111,5. Jadi YP dan OD hari ini net sell, sementara untuk teknikalnya area resisten di 126 dan 136 ya. Jadi untuk nikel segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham ASA. ASA karena juga baru IPO ya, nggak bisa dianalisa teknikal. Ya, ini juga IPO dari tanggal 27 Mei dan hari ini tanggal 2 Juni. Sudah naik cukup banyak untuk ASA ini. Jadi kita coba cek dulu dari broker summary-nya. Untuk ASA pada perdagangan hari ini tanggal 2 Juni, yang paling banyak sih hari ini bisa diperhatikan ya, ada CP, NIAN, Aset, MGXC, YP, XA, DR, dan EP. Perhatikan di sini secara average price-nya. Ya, bisa diperhatikan average mereka itu di harga berapa. Yang distribusi ada PD, BQ, dan HD nih. Ini yang memegang lead, terutama ada PD ini retail juga sudah mulai keluar ya, PD ini retail. Ini kurang lebih 3,5 M sudah distribusikan dengan jumlah lot 118.000, rata-rata harga di 298. Jadi untuk ASA perhatikan di sini retail juga ada peluang untuk masuk ya, tadi seharusnya volume juga masih menurun. Belum ada peningkatan volume. Kalau bisa sih jangan di hold terlalu lama ya. Gitu saja ya. Kita lanjut, di sini ada saham GoTo. Oke, untuk GoTo ya. Wah, ini hyper ekstrim kalau saya bilang ya. Berapa ini? Waduh. Jadi gini, ya saya jelaskan untuk GoTo. Kenapa menurut saya ini dari pandangan saya, kenapa GoTo tadi diangkat naik, harga opening sudah langsung di harga 344. Sementara kemarin closingnya di harga 304, tapi pembukaan hari ini di harga 344. Wow, itu spektakuler sekali. Dananya besar banget ya. Itu naik ngangkat 13% di opening. Dan memang nggak ada gap tersisa, ya nggak ada gap tersisa. Volume hari ini juga cukup tinggi. Menurut saya kenapa demikian dilakukannya opening di atas, dengan alasan pertama, GoTo juga mempengaruhi kondisi IHSG, market cap-nya besar. Kalau GoTo naik, IHSG kemungkinan besar akan naik. Ya, terbukti bahwa tadi IHSG juga sempat menutupi gap-nya di harga 7.200-an sekian, itu sudah berhasil ketutupi. Mungkin salah satu faktornya opening GoTo tadi diangkat naik yang membuat IHSG juga naik. Ya, bisa jadi. Lalu bagaimana prospek untuk GoTo pada perdagangan hari ini? Berhubung juga baru IPO, kita coba cek dulu dari broker summary ya. GoTo, perhatikan di sini, jumbo-jumbo sekali ya. Ini perhatikan jumlah lotnya besar sekali, ada BB, PD, Aset, MG, BQ, IPG, YO, LG, CP, KI, ZP, dan lain-lain. Yang paling banyak di sini yang megang lead ya. Ada 3 broker, BB, PD, dan Aset. Dengan rata-rata 338 untuk BB, jumlah lotnya 1,9 juta lot. 1,9 juta lot. Dan untuk PD 1,4 juta, rata-rata 338. Untuk aset 1 juta, rata-rata 335,9. Distributornya paling banyak sih kalau saya lihat ada SQ ya 1,6 juta, tapi ya yang lainnya juga rata sih. Jadi untuk GoTo sih yang lead hari ini ada BB rata-rata 338,
Dan untuk closing hari ini tetap di 344, seharusnya besok masih bisa bertahan ya, karena mereka juga untuk perdagangan hari ini ya, kita bahas tentang perdagangan hari ini, itu juga mereka masih punya barang ya. Rata-ratanya juga mendekati daripada harga closing hari ini. Jadi untuk GoTo prospeknya bisa didiskusikan masing-masing. Kita move ya. Di sini ada saham WIRG. WIRG closing di harga 875 dengan persentase plus 8,7%. Nah, untuk WIRG hari ini volume cukup besar ya, teman-teman ya. Volume hari ini cukup besar dan memang tadi sempat menguat. Tertinggi 890, closing di 875. Menurut saya masih kuat-kuat saja. Untuk WIRG di sini stokastik masih mengarah turun ya sebelumnya, tapi tanggal 31 Mei adanya perlawanan sehingga ini berpotensi terjadinya golden crossing, dan bila memang terjadinya golden crossing, poin pertama yang bisa kita pelajari dari pergerakan WIRG di sini, kalau memang itu golden crossing ya, kalau golden crossing berpotensi untuk menguat, berarti WIRG sudah membuat higher low. Dan bila kalau memang WIRG berhasil menembus area resisten di sini, berarti ya berpeluang untuk lanjut naik lagi dan membuat higher high, which is good untuk WIRG. Ya kurang lebih kalau kita hitung secara teknikal, ya ini sedikit memaksa ya, karena kita kekurangan data sebenarnya, karena juga baru IPO. Nah, ya sesuai ya. Kurang lebih di 1060 ada potensi menuju ke sana kalau memang benar. 1060 dan 1270 menjadi target dari WIRG ya. Dengan satu alasan dan catatan kalau dia berhasil breakout, resisten atau kotak ungu ini. Tapi selama belum breakout, belum membuat higher high, bisa wait and see ya. Tapi kalau mau scalping untuk volatilitasnya oke. Kita lanjut, di sini ada saham SMDR. Untuk SMDR selalu membuat all time high. Nah, gimana nih? All time high terus, kita mau masuk buy on weakness tapi nggak dapat, mau beli di MAD 21 dan 34 tapi nggak pernah turun ke arah sana. Dan apakah waktunya kita masuk di SMDR sudah naik terlalu tinggi? Ya, menurut saya sih karena ini disesuaikan masing-masing ya. Karena saya lebih condong untuk buy on weakness, jadi meskipun dia naik, nggak saya ambil ya. Meskipun dia naik, nggak saya ambil. Karena prinsip saya sih buy on weakness, bukan buy on strength gitu ya. Kalau teman-teman mau buy on strength bisa, dengan catatan ingat ya, disclaimer on, tetap disclaimer on. Tetap disclaimer on. Perhatikan di sini sudah, ya kalau memang seperti ini kita berharapnya di titik psikologis ya. Kita berharapnya di titik psikologis. Kalau memang semuanya SMDR bisa dijadikan sebagai target ya, 3750 bisa dijadikan area support. Nah, ini waktunya psikologis bermain. 4000 bisa dijadikan resisten. Ya. 3750 di break akan turun kemana? Next supportnya di 3500. Ya. Jadi dua support 3.500 dan 3.750, untuk resistennya di 4.000. Kalau saya sih karena buy on weakness belum saya ambil ya untuk SMDR ya. Sementara belum saya ambil. Karena juga dia selalu membuat all time high dan memang strong banget ya untuk SMDR. Cek dulu dari broker summary-nya. Nih paling banyak ada AK nih 11.259 lot dengan rata-rata 3.734. Yang paling banyak akumulasi ada YU dan ZP ya. Jadi untuk SMDR perhatikan resisten di 4.000, support ada 2, sudah saya katakan di awal ya. Kita langsung lanjut, di sini ada saham TINS. Oke, untuk TINS ya, ini menurut saya nanti Antam seharusnya akan menyusul ya. Antam seharusnya akan menyusul, ingat, Antam seharusnya akan menyusul, nggak tahu kapan, seharusnya akan menyusul. Untuk TINS ya, perhatikan di sini ada gap di harga 19.05 hingga 19.20, dan untuk perdagangan hari ini gap tersebut sudah berhasil ditutupi. Sesuai dengan perkataan saya kalau nggak salah minggu lalu, gap ini cepat atau lambat akan ditutup ya, bisa dicek nanti. Ya. Dan untuk TINS memang sudah 2 ini naik terus ya, volume juga cukup tinggi. 4%, 5% itu tinggi ya, kalau di emiten TINS ini cukup besar. Apakah waktunya kita buy on weakness atau kita buy on strength? Nah, pertanyaan bagus.
Untuk Teens, kalau teman-teman semuanya mau buy on strength, bisa tunggu saja ketika dia breakout 2070, resistannya di breakout, dia tembus resisten, teman-teman bisa buy dengan target, kurang lebih targetnya nanti di Fibonacci 1,2. Fibonacci 1,2. Nah, di sini 2200-an. Nanti targetnya di 2200-an ya untuk Teens kalau memang dia berhasil breakout 2070. Ini target minimal ya, 2200 itu target minimal yang bisa kecapai dan masih possible. Jadi untuk Teens ini bisa diatur sendiri strateginya ya. Seharusnya secara momentum sih masih kuat. Ada potensi untuk breakout resist dan melanjutkan penguatan harga. Dengan kondisi seperti ini sih saya lebih menyarankan buy on strength tapi tunggu validasi ya. Gitu untuk Teens. Hari ini cukup ramai. Kalau teman-teman mau buy on strength ya bisa diatur sendiri, tapi kalau mau buy on weakness ya tunggu saja di Fibonacci 0,6 atau 0,3 ya. Gitu ya untuk Teens. Kita lanjut di sini ada saham Antam. Untuk Antam closing di harga 2.510 dengan persentase 0,0%. Di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi gini untuk Antam ada dua skenario yang bisa diperhatikan. Untuk Antam ini pertama ya, ini masih di dalam falling wedge besar kalau saya bilang ya, falling wedge besar. Dan untuk Antam juga ada gap di harga 2.700 hingga 2.740. Ya. Lalu ada lagi Antam berpotensi membuat pola double top ya. Ini satu dan ini dua. Left and right. Ini neckline-nya. Jadi ada dua kemungkinan bahwa Antam ada potensi untuk turun dulu, baru diangkat naik. Atau dia langsung breakout resistance 2.600 di breakout langsung naik. Dengan catatan untuk menutupi gap di atas dan sekalian juga retest di upper trend line. Ya, kalau memang dia turun sih kita tunggu saja di garis hitam ini, kita beli nanti, kita serok langsung. Tapi kalau memang dia naik ya berarti kita buy on breakout. Tapi kalau dilihat juga di sini secara stokastik sih adanya golden crossing ya, seharusnya sih ada berpeluang untuk lanjut up ya. Entah itu kita buy on strength atau buy on weakness ya kita lihat nanti di lapangan. Gitu ya untuk Antam. Sementara sih kalau mau di hold nggak ada masalah. Kita lanjut di sini ada saham BBCA. Untuk BBCA, closing di harga 7575 dengan persentase minus 2,26%. Kemarin juga BCA volumenya sangat tinggi sekali dan hari ini malah koreksi. Ya, hari ini malah koreksi, gap di atas masih terbuka lebar dan belum ditutup. Ya, gap di atas belum dibuka lebar dan masih dibuka lebar dan belum ditutup. 7.900 hingga 8.075 ini merupakan gap yang besar, dan kalau kita hitung secara persentase dari closing hari ini, yang kemungkinan masih ada 6% di emiten BBCA ini, which is besar sekali. Kalau memang BBCA masih closingnya di bawah 7.600 ya berarti dia masih continuation sideways. Tapi kalau memang dia sumamnya ini hanya koreksi, hanya whipsaw ya berarti lanjut naik ya. Untuk BBCA lanjut naik. Jadi untuk BBCA seharusnya masih bisa diangkat naik terlebih dahulu ya. Seharusnya masih bisa diangkat naik terlebih dahulu. Entah itu untuk memprioritaskan GoTo tadi diangkat naik untuk membuat gap IHSG di atas ditutup, tapi BBCA, banking, big bank itu belum ditutup ya, kita nggak tahu, tapi seharusnya masih oke ya. Seharusnya masih oke. Secara stokastik sih ada potensi melemah karena di sini adanya dead crossing di area overbought. Jadi memang perlu berhati-hati. Kita lanjut di sini ada saham BBRI. Untuk BBRI closing di harga 4480 dengan persentase minus 3,24% setelah kemarin diangkat naik 4%, hari ini dibanting 3%. Nah, untuk BBRI apakah bagus untuk kita masuk? Menurut saya tunggu validasi dulu ya. Ya kok tunggu validasi nanti selak naik ya. Takutnya naik duluan ya. Kita kan tunggu timing ya. Kita tunggu timing daripada nanti terburu-buru takutnya malah salah prediksinya. Nah, untuk BBRI yang jelas ada gap di harga 4760 hingga 4860. Ini ada gap yang dimana gap ini harus ditutupi cepat atau lambat harus ditutupi karena ini seperti hutang yang belum terbayarkan.
Untuk BBRI, area sideways-nya di 4260 hingga 4530. Selama BBRI closing-nya di bawah harga 4530 atau 4550, ya berarti BBRI masih sideways tuh. Masih sideways. Kurang lebih polanya nanti seperti ini. Entah dia break up, ya kan? Atau breakdown. Nah, nanti kita lihat saja bagaimana perkembangannya. Yang jelas untuk BBRI ini masih, menurut saya sih masih ada potensi sideways ya, gitu ya untuk BBRI. Kita lanjut, di sini ada saham BBNI. Untuk BBNI closing di harga 8850 dengan persentase minus 3,54%. BBNI juga masih strong uptrend kalau saya bilang, meskipun hari ini koreksi minus 3%. Sepanjang waktu kalau saya bilang BBRI nggak perlu sampai retest di EMA 90 tuh untuk diangkat naik. Mungkin ada beberapa kejadian, sebagai contoh tanggal 25 Januari ya itu mendekati EMA 90, tapi nggak sampai menyentuh. Ini juga nggak menyentuh sama sekali tanggal 12 Mei, meskipun ada crash nggak nyentuh. Untuk BBNI ini masih strong uptrend sekali dan cukup menarik ya, cukup menarik. Tapi ingat, IHSG juga berperan penting. Kalau kondisi IHSG kita melemah, otomatis yang market cap-nya besar juga ikut melemah. Kalau menguat ya ikut menguat. Untuk BBNI gimana strateginya? Kalau teman-teman mulai mau nyicil untuk entry di BBNI, bisa buy on weakness di EMA 34. Untuk posisi sekarang EMA 34 di harga 8.745. Kalau memang EMA 34 masih di breakout, hold saja, nanti bisa buyback again atau averaging down di EMA 90 dengan posisi harga sekarang di 8.180. Sementara untuk BBNI juga masih mengarah turun, untuk secara stokastiknya juga masih mengarah turun. Di sini kan maunya golden crossing tapi ya menolak malah turun ya. Nah, untuk BBNI sih nggak ada gap juga, gap sudah ditutup. Seharusnya mungkin masih koreksi dulu ya, mengikut dengan kondisi perbankan lainnya. Kita lanjut, di sini ada saham ADMR. ADMR closing di harga 2.130 dengan persentase minus 4,48%. Pada kemarin perdagangan tanggal 31 Mei 2022 ya, untuk ADMR volumenya besar sekali. Closingnya minus 5% atau 6%. Hari ini closingnya minus 4% dan bahkan juga sudah malah menembus area support 2260 ya. Oke lah, kalau mau ditoleransi 2130 itu juga merupakan area support dan memang closing hari ini di harga 2130. Berdasarkan prinsip saya, selama closingnya di bawah selama closingnya masih bisa bertahan di atas supportnya, boleh di hold. Yang dimana kalau diartikan selama ADMR bertahan di atas 2130 boleh di hold ya. Tapi kalau memang dia breakout 2130 ya kita exit ya, karena berpeluang besar untuk lanjut turun ya. Jadi untuk ADMR mungkin segitu dahulu. Mungkin masih mengarah turun sih, ini EMA 34 dan 21-nya juga sudah mulai melemah. Yang jelas kalau besok naik di harga 2260 atau dikasih lebih ya bisa exit ya. Kalau dikasih lebih ya bisa exit. Gitu saja ya untuk ADMR. Kita next, di sini ada saham BEPS. BEPS closing di harga 4510 dengan persentase minus 6,82%. Memang volume juga volatil ya. Tingkat volatilitas dari volume itu juga tinggi ya. Untuk BEPS area demand di harga 4.000 hingga 4.150. Congrats yang sudah cuan, kita sempat dikasih harga beli tuh tanggal 24 Mei, sempat dikasih harga beli. Untuk resisten di harga 4720 finally sudah tercapai, membuat higher low, which is good untuk BEPS. Hari ini auto reject bawah menurut saya nggak ada masalah sama sekali. Karena kenapa? Ini juga sudah naik terlalu tinggi dan juga secara teknikal ya bagus, chartnya masih membuat higher low. Ya kita tunggu saja the next higher high gitu ya. Untuk BEPS 4720 berhasil di breakout, tapi tunggu saja 2 candle setelahnya kalau terkonfirmasi
bisa lanjut naik lagi ke 5.100 dan selanjutnya 5.680. Worst case-nya kalau memang BEPS turun ya targetnya sih di harga 4.300, 4.200 seharusnya di arah sanaan. Ya, paling mentok sih seharusnya di harga 4.000 ya. Itu support kuat sekali soalnya. Jadi untuk BEPS bisa diperhatikan, nggak usah khawatir, nggak usah terburu-buru, kita main waktu saja. Ya, tapi tetap jangan lupa dianalisa kembali karena ini disclaimer on ya. Nanti takutnya malah turun nanti malah disalahkan. Ya, jadi tetap perlu dianalisa kembali, improve your skills. Kita lanjut, di sini ada saham Indi. Untuk Indi closing di harga 2940 dengan persentase plus 1,73%. Nah, ini Indi menarik ya. Ini bisa dipantau nih. Ya, saya delete dulu semuanya. Oke, kita lihat dulu dari weekly chart. Daily chart. Ini kalau saya bilang ada pola double cup and handle ya. Bentar. Nih, cup handle. Ada lagi dari cup handle ya. Jadi ada cup and handle dari sini. Ini bisa di mix ini. Ya, di sini satu. Lalu ada lagi secara besar. Which is good. Kalau memang ini semuanya berhasil breakout 3.000 ya kita beli saja sudah. Dengan catatan kalau valid ya. Kalau valid kita beli. Dia breakout 3.000 kita beli, nggak usah pikir karena berpotensi untuk bergerak up. Kalau valid ya. Tolong digarisbawahi kalau valid kita beli. Tapi kalau memang hanya whipsaw ya gimana cara memprediksi validasi? Kalau dia breakout validasi gimana sih? Tunggu kalau dia breakout, harganya masih bertahan di atas 3.000, lihat 2 hari setelahnya apakah masih bertahan. Kalau bertahan kita beli, kalau enggak ya berarti kalau enggak dalam artian dia turun ke bawah 3.000 ya berarti whipsaw gitu saja ya. Jangan sampai saya nggak mau nanti kejadiannya seperti ini. Kita MC members harus smart ya. MC members harus smart ya. Saya nggak mau nanti kejadiannya seperti ini, teman-teman beli di pucuk ya. Nggak mau. Jadi alangkah baiknya bisa tunggu validasi dulu baru bisa entry ya. Semoga bisa bermanfaat ya untuk ini. Kita move, di sini ada saham terakhir kita, ada saham Arto. Untuk Arto closing di harga 8.950 dengan persentase minus 4,53%. Sementara untuk Arto sih dilihat dari 2H, ini masih membuat higher high, higher low, ya, masih membuat higher high, higher low. Ini untuk Arto berpotensi untuk retest di EMA 34 dan EMA 21-nya di harga 8.700-an. 8.700, 8.650 di arah sanaan baru bisa lanjut naik. Ya, sebelum itu sih ya memang harus retest dulu ya karena juga sudah naik. Kalau dia berhasil retest bergerak up ya bagus untuk Arto karena juga sudah turun cukup banyak. Mau nggak mau sih harusnya bisa diangkat naik ya. Jangankan retail yang panik, bandar besar pun ya harusnya panik ya. Gitu ya. Jadi untuk Arto sih kalau mau dilihat dari teknikal besarnya, resisten di 9.400 ini sudah berhasil kecapai, sudah berhasil retest. Di mana resisten ini sudah saya katakan di awal, ini resisten kuat 9.400. Kalau di break lanjut naik lagi ke 9.900. Tapi kalau dia membuat rejection, ya berpulang untuk turun lagi nih lebih dalam. Oke, Arto pintar-pintaran dalam strategi saja, terutama money management. Kalau kondisi money management kita bagus ya, otomatis portofolio kita juga mengikuti. Jadi mungkin sekian dahulu pembahasan saya hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yang belum join di grup Telegram bisa segera join. Saya tunggu kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian. MC members, thank you and goodbye.